Jadi sahabat cendol, kalian tahu nggak sih filosofi tentang padi? Semakin berisi, semakin merunduk. Itulah tanda kebijaksanaan. Jadi sahabat cendol, hari ini sidang Nikita Mirzani kembali digelar. Sidang kasus dugaan pemerasan yang menyeret nama Nikita Mirzani seharusnya menjadi panggung pembuktian bagi pelapor Reza Gladys. Namun, semakin lama kasus ini berjalan, semakin terlihat bahwa justru produk dan praktik bisnis Reza sendiri yang bermasalah. Kesaksian Doktif menjadi pintu pembuka. Ia menegaskan bahwa salah satu produk Reza hanya bermodal Rp70.000, namun dijual hingga Rp1,5 juta. Tetapi urusannya tidak berhenti pada harga. Fakta lain yang lebih berbahaya adalah adanya produk Reza lain yang telah dirilis resmi oleh BPOM sebagai produk tanpa izin edar. Produk ini bahkan disertai jarum suntik, sebuah alat medis yang hanya boleh digunakan tenaga ahli di klinik resmi. Dan itu bukan inovasi, melainkan ancaman kesehatan bagi masyarakat. Lalu ada pertanyaan besar, jika produk itu aman dan legal, mengapa Reza Gladys sampai menyerahkan uang Rp4 miliar kepada Nikita Mirzani agar produknya tidak dijelekkan? Orang yang yakin pada kualitas produknya tidak perlu membayar untuk menjaga nama baik. Justru langkah ini memperlihatkan ketakutan, seolah Reza tahu bahwa produknya memang bermasalah. Keanehan lain tampak pada proses hukum. Dakwaan awal yang menjerat Nikita adalah dugaan pemerasan dan TPPU. Namun, dakwaan itu kemudian berubah menjadi dakwaan lain, seakan ada bagian cerita yang sengaja dihilangkan. Rangkaian fakta ini membentuk gambaran yang konsisten. Produk Reza terbukti bermasalah, ada yang overpriced, ada yang berbahaya. Keamanan diabaikan, produk suntikan ilegal tetap dijual. Reputasi dibeli, miliaran rupiah dikeluarkan hanya untuk menutup kritik. Dengan semua ini, sulit untuk melihat Reza Gladys sebagai korban. Persoalan ini tidak lagi sekadar konflik antara dua figur publik. Ini adalah persoalan kesehatan masyarakat. Produk berbahaya yang dijual bebas tanpa izin edar adalah ancaman nyata dan pihak berwenang semestinya tidak menutup mata. Bagaimana pendapat Anda? 21 Agustus, netizen es cendol jongkok di depan padi sambil menggenggamnya ya. Jadi sahabat cendol, kalian tahu nggak sih filosofi tentang padi? Semakin berisi, semakin merunduk. Itulah tanda kebijaksanaan. Jadi sahabat cendol, hari ini sidang Nikita Mirzani kembali digelar. Di sanalah semua bisa didengar ya, dianalisis dan dicatat sebagai fakta persidangan yang nanti akan menjadi fakta hukum. Ingat, yang jadi pegangan adalah apa yang terbukti di pengadilan, bukan ramalan, bukan spekulasi, apalagi omongan dukun atau peramal. Coba kalian perhatikan klarifikasi dari perempuan paruh baya yang sering banget berubah-ubah ya. Jadi sahabat cendol, ketidakkonsistenan adalah tanda kebohongan. Maka jangan mudah termakan propaganda. Jangan mau dicekoki video-video manipulatif. Jaga kesehatan mental kalian. Ya sahabat cendol, karena informasi yang salah bisa lebih berbahaya daripada penyakit fisik. Ya sahabat cendol, belajarlah dari padi karena ia tetap tumbuh lurus, tetap rendah hati, tapi syarat makna. Nah, seperti padi yang memberi manfaat, marilah kita menjadi bijak dalam menyerap informasi. Jangan gegabah menelan bulat-bulat, tapi saringlah dengan logika dan hati nurani. Karena kebenaran, sahabat cendol, tidak lahir dari gosip, tapi dari bukti. Selamat menjalani hari dengan pikiran yang sehat. Ngomong, ada yang sampai nyamperin ke rumahnya saksi nih. Perasaan gemes banget. Kenapa sih sampai begitu? Hah? Bela-belain ke rumah saksi untuk besok bisa hadir. Udahlah, kalau kamu jangan dipaksa. Tapi kalau mau nggak apa-apa sih, karena Kaniki juga nggak keberatan. Tapi kok bisa se-effort itu sampai nyamperin ke rumah? Anjir. Nepos. Aduh, kok sampai effort banget disamperin ke rumah gitu loh. Lucu, Anda lucu, tau gak? Sibuk banget perasaan Marawi. Sibuk banget. Katanya gemes banget sama Kaniki, padahal Kaniki tuh nggak segemes itu. Udah dihempas masih aja sakit hati gitu loh. Aneh-aneh Pos ya. Tuh. Aduh, ada aja sih Nepos ini. Padahal ya, asal kalian tahu, dalam kasus ini, masalah ini tuh sebenarnya Nepos tuh nggak ada kontribusi apapun. Ya, tidak berhak ikut. Ya tahu sendirilah, dia kan alih-alih pembela kebenaran, pembela orang-orang dibully.
Ya begitulah orang banyak validasi, banyak pencitraan, katanya tabayun asli mah dajal. Tahu sendiri ya kan, bos, bos. Guys, si nenek tuh lagi ngancam-ngancam Deviana untuk hadir di persidangan Nikita Mirzani nanti gitu. Dia lagi ngancam gitu. Dia bilangnya kalaupun kau nggak datang, kamu pikir kamu aman-aman, tetap aman gitu jualannya gitu. Kamu apa namanya? Tetap aja kamu kalau jualan nanti akan dibully segala macam bla 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 bla. Ngapain nenek? Kalau dia mau datang mau enggak, itu haknya dia gitu. Haknya dia untuk datang apa enggak itu loh nenek. Aduh, lagian Deviana udah aman-aman kok, udah tenang-tenang aja dia jualan kok. Lagian pun kalau mau datang pun gak masalah nih, kita pun bikin story kok. Ditunggu ya kakak kehadirannya gitu. Ngapain kau nenek yang pusing? Kenapa kau repot mau datang mau enggak? Emang hubungannya sama kau itu apa? Hubungannya sama kau itu apa? Banyak yang nge-tag ke Mian dan komen, Kak, gimana proses kedepannya kasus NM? Oke, Mian jawab. Sebelum Mian jawab, seperti biasa, Mian itu tidak memaksa kalian untuk percaya dengan apa yang Mian katakan. Di sini, Mian hanya ingin berbagi cerita, berbagi informasi, dan terserah kalian mau percaya atau tidak. Setiap seorang menyampaikan pendapat itu pasti berbeda-beda. Demikian dengan Mian yang meramal menggunakan air putih. Mian tidak memaksa kalian untuk percaya, dan pandangan Mian, yaitu Mian. Jadi, kalau kalian tidak suka, boleh skip, dan Mian tidak mau ikut pansos atau huru hara, dan di sini Mian hanya menyampaikan pendapat sesuai dengan kalian yang bertanya, bukan pendapat, penglihatan Mian yang dimana tidak semua orang miliki. Oke, kasusnya, jika ada pertanyaan, Kak, bakalan ditahan atau tidak? Jawabannya, Mian lihat tidak. Kenapa? Ada hal lain kenapa beliau lolos. Tidak perlu Mian jelaskan. Biarkan waktu yang menjelaskan. Yang penting Mian jawab iya atau tidak. Karena jika Mian jelaskan, nanti kalian berasumsi hal lain. Dan yang lebih rumitnya adalah, bakal ada orang dari luar yang ikut kepada kasus ini. Ini hanya lingkup kecil. Sekarang tuh masih lingkup kecil. Ada lingkup lebih besar lagi yang akan terjerat kasus tersebut. Dari mulai orang ternama, orang yang punya kekuasaan. Ingat, semuanya bisa dibeli. Semuanya bisa dikontrol. Tapi tidak dengan hati dan kejujuran. Clue-nya. Ini prosesnya masih panjang. Di akhir tahun, mungkin bulan depan atau bulan depannya lagi, itu akan ada keramaian besar, akan ada perseteruan yang sangat luar biasa di dalam kasus ini. Dan akan ada hal yang dibongkar lebih besar lagi. Kong kali kong, kerjasama, terus seperti itu. Jawaban Mian itu beliau lolos, tidak akan terjerat. Dan terserah sih, ini kalau terjadi ya berarti ramalan Mian benar. Kalau tidak terjadi berarti ramalan Mian salah. Karena Mian juga punya kekurangan dalam melihat ramalan. Menggunakan air putih terjadi samar-samar atau jelas. Dan yang Mian lihat ini adalah samar-samar. Karena di dalam kasus ini ada energi negatif yang ikut serta masuk ke dalam kasus ini. Ada black magic yang dimana mengontrol pikiran lawan satu sama lain, membuat mereka stres, membuat mereka akan sakit. Jadi saat Mian melihat kasus ini, ada aura negatif. Bukan hanya kasusnya,
fisik, tapi ada energi negatif yang ikut serta dalam kasus ini. Bukan hanya jabatan, bukan hanya materi, tapi sampai ke meja. Hai guys, ketemu lagi kita. Halo, Assalamualaikum. Untuk Kamelvina Husyanti, owner dari Daviana Skincare. Sebelumnya perkenalkan, saya salah satu masyarakat yang berdiri dan bersuara di balik atau untuk Kaniki dan Doktif. Ada hal yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan video saya sampai ke Kamelvina ya. Langsung saja ya Kak, di sini saya tidak bermaksud untuk menekan, mempengaruhi pikiran, melarang-larang, atau menghalang-halangi. Yang dimana katanya kakak akan menjadi saksi besok Kamis di persidangan Kaniki. Ini hanyalah sekedar pendapat, selebihnya adalah hak dan keputusan kakak apakah akan bersaksi atau tidak di persidangan besok. Di sini ada beberapa sudut pandang yang ingin saya sampaikan. Salah satunya tentang intuisi saya yang berbicara, bahwasanya feeling saya berkata, ada pihak-pihak yang sangat menginginkan kakak hadir untuk menjadi saksi, tetapi bukan untuk kebenaran, melainkan hanya sekedar memanfaatkan kakak dari kubu pelapor. Salah satunya adalah yang sering tantrum dan muncul di media sosial, yaitu ibu-ibu yang sering dipanggil nepos. Yang kedua, sedikit banyaknya sekarang saya melihat kakak dengan bisnis kakak di media sosial mulai naik, mulai membaik, mulai adem, respect masyarakat juga mulai kembali. Jadi menurut saya kakak tidak perlu ikut-ikutan, fokus saja terhadap bisnis kakak. Kak Melvina sudah semakin banyak berbenah, jangan sampai kakak mengurai benang yang sudah kakak pintal rapi-rapi. Jika tetap mengambil keputusan untuk menjadi saksi, maka jadilah saksi untuk kubu yang memperjuangkan keadilan dan peduli terhadap masyarakat. Hal yang perlu kakak ingat bahwa respect masyarakat itu akan membuat kakak lebih naik, membuat kakak lebih sukses. Ikuti jejak owner yang berbenah pada bisnisnya. Salah satunya adalah Kak Cindy Fiorla atau owner yang amanah sejak awal, yaitu Putri Duyung Dian Saraswati. Saya yakin Kamelvina peduli pada masyarakat dan keadilan dan masih bisa berpikir dengan logika dan akal sehat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya berharap Kamelvina melihat video ini dan mempertimbangkan bagaimana pendapat saya.